Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, di pagi hari ini bertemu lagi bersama Ibu Ningsih. Di sini Ibu harapkan kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa, Ibu pimpin sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ini Ibu akan bagikan PPT terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Ya, sekarang kita masuk ke tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, tadi itu kita sudah menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Mari, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca bersama-sama, siswa dapat mengetahui jenis dan persebaran serta jenis persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang keempat, dengan mengamati teks, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan percaya diri. Yang kelima, dengan melaksanakan wawancara, siswa dapat membuat teks wawancara dengan tema sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui perubahan sumber energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai gambar. Menurut anak-anak, ini gambar apa? Sungai, pohon. Ya, benar sekali. Dari kedua gambar tersebut, tentu memiliki manfaatnya. Itu di mana manfaat sungai bagi manusia yaitu menampung air hujan, mengalirkan air dari hulu ke hilir, pembangkit listrik tenaga air, tempat untuk mencari nafkah, sumber bahan konsumsi, tempat rekreasi, keperluan mandi dan mencuci, dan juga sebagai sumber air. Nah, selain manfaat sungai, adapun manfaat pohon bagi manusia. Nah, di mana adapun manfaatnya adalah sebagai menyediakan oksigen untuk bernafas bagi manusia, berperan dalam mengendalikan siklus air untuk mencegah banjir, melindungi tanah dari bencana alam longsor, sebagai bahan baku kayu untuk bangunan, tempat berteduh, dan juga memperindah lingkungan. Nah, anak-anak, banyak sekali
sumber energi di sekitar kita. Semuanya memiliki banyak manfaat, menunjukkan bagi kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Nah, di sini Ibu, mari kita membaca bersama-sama pada buku siswa halaman 49. Itu contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas LPG, di mana gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar kegiatan dalam kehidupan manusia. Nah, siapa tahu ini kegiatan apa? Anak bermain layang-layang. Ya, benar sekali. Dari kegiatan anak bermain layang-layang ini, adapun perubahan sumber energi yang terjadi, yaitu sumber energi yang digunakan adalah energi angin yang berubah menjadi sumber energi gerak. Yang kedua, di sini ada ibu sedang menyetrika baju. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, yang di sini adalah orang sedang membakar makanan. Di situ menggunakan energi kimia. Dan perubahan energinya adalah energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya, ini ada petani garam. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi panas menjadi energi kimia. Dan yang terakhir, orang yang sedang memblender makanan. Nah, energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, dari perubahan-perubahan energi tersebut, di sini Ibu contohkan, misalkan energi gerak digunakan menjadi energi listrik dan alat yang bisa digunakan adalah pembangkit listrik, tenaga air atau angin. Nah, di sini dari energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yaitu panel surya. Nah, yang terakhir adalah energi listrik menjadi energi kimia, itu digunakan oleh charger batu atau baterai. Nah, selanjutnya di sini mari kita membaca teks bersama-sama. Itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengolahnya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya, misalkan batu bara dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar persebaran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, laut, dan kopi. Nah, anak-anak, negara kita itu dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagai dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun, demikian hasil tambang tidak merata.
persebarannya maupun baik jumlah maupun jenisnya. Nah, mari kita lanjutkan, yaitu adanya sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapat uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Misal, banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari teks yang kita sudah baca bersama-sama, informasi dari teks tersebut dapat kita simpulkan. Yang pertama, apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang kedua, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Yaitu karena uang hasil penjualan ada dapat digunakan membiayai pembangunan. Dan yang terakhir adalah berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai kegiatan ekonomi. Itu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pembangunan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh hasil wawancara dari siswa. Misalkan pertanyaan yang diajukan itu, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, adapun hasil wawancaranya dari berbagai narasumber. Contohnya dari orang tua, jawabannya itu akan rusaknya lingkungan sekitar. Dari ketua RT, misalkan punahnya hewan karena habitatnya rusak. Dari ketua RW, itu misalkan jawabannya punahnya beberapa jenis tumbuhan. Dari tetangga itu terjadinya bencana banjir. Dan yang terakhir dari teman sekelas itu terjadinya bencana tanah longsor. Nah, mari kita lanjutkan. Di sini Ibu mempunyai percakapan dari Udin dan Iko, di mana Udin dia berkata, "Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita." Ya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari percakapan tersebut, tentu kita harus menjaga sumber daya alam. Salah satunya itu ada lagu tentang tanah airku. Anak-anak bisa lihat di buku siswa ya. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Di sini ada teks bacaan, di mana banyak sekali cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban memakai jalan. Nah, dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar.
Nah, anak-anak, adapun hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu kewajiban warga negara itu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua itu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga membayar pajak dan mengikuti pendidikan dasar. Nah, selain itu adapun hak warga negara yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua itu menikmati hidup layak. Ketiga mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir itu beragama dan beribadah. Nah, kita lanjutkan yaitu di sini Bu akan menjelaskan tentang macam-macam sumber energi. Ada 3 macam sumber energi yaitu energi bumi, energi panas, dan energi listrik. Energi bumi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas ini juga disebut sebagai energi kalor. Nah, yang terakhir yaitu energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa digantikan ke energi lain seperti energi panas, energi bumi, dan energi gerak. Nah, di sini Ibu mempunyai eksperimen yaitu membuat kapal otok-otok. Itu di sini sudah ada alat dan bahannya seperti seng, gunting seng, tang, spidol, cat besi, dan kuas. Nah, dari anak-anak, apakah tahu apakah perubahan energi yang terjadi? Tahu? Ya, butuh apa perubahan energi yang terjadi? Energi panas menjadi energi gerak. Ya, benar sekali. Itu merupakan perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, kita lanjutkan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, kewajiban terhadap sumber daya alam yaitu mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir memanfaatkan energi alternatif. Yang kedua itu hak terhadap sumber daya alam. Itu setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kita lanjutkan yaitu pemanfaatan sumber daya alam, yaitu banyak sekali manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya gas cair, bahan bakar, sumber bahan poliuretan, bahan produksi mobil, sumber pengolahan pupuk, pembangkit listrik, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan lewat WA group ya. Nah, anak-anak bisa meninggalkan room. Sebelum itu, mari kita berdoa sebelum menutup pembelajaran. Berdoa, Ibu tutup dan Ibu pimpin sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.